Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang belum di-mute, boleh di-mute ya. Shalom. Shalom. Kita mau masuk ibadah kita. Sebelum aku mau masuk, aku mau ngasih tahu kembali nih untuk teman-teman, siapkan kertas kosongnya, terus sama pulpennya untuk ditulis seperti yang sudah diberikan di info grup tadi. Jadi nanti pas selesai ibadah kita foto bersama, tulisan yang ada di kertasnya bisa dipamerkan, oke? Kita akan mau masuk ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, Aku Percaya. Kita siapkan hati kita. Katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Katakan sekali lagi, tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan aku percaya, Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih sungguh. Katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Katakan tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan aku percaya, Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Yes Tuhan, aku percaya Tuhan. Kau selalu memberkati kami Bapa. Teman-teman teman-teman silakan untuk melakukan penyembahan di rumah teman-teman masing-masing dengan sepenuh hati teman-teman. Aku persilakan. Terima kasih Tuhan.
Kita katakan aku percaya. Percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan, Tuhanku Raja, Kau turun tangan. Sekali lagi aku percaya, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Tuhan, tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yes Tuhan, Kau selalu turun tangan atas hidup kami Bapa. Kau selalu turun tangan apapun yang kami ada di dalam dunia ini, apapun yang kami lakukan di dalam dunia ini, Kau selalu turun tangan memberkati kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di surga, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kau yang hadir dalam hati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Walaupun kami berbeda tempat, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Yesus hadir selalu di dalam hati kami Bapa. Kau yang berkati Tuhan pembicara, Kau Andre Bapa, Kau yang berkati kami pelayan ada di sini. Biarlah Kau yang hadir di tengah-tengah kami Bapa, dan semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau yang berkati teman-teman kami, jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa permohonan kami satukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Oke, sebelum kita lanjut lagu kita, coba aku mau ngetes dulu nih teman-teman yang ada di rumah jargon PMK Unindra. Apakah pasti ingat? Oke, iya boleh dibuka mic-nya. Nanti kalau misalnya aku bilang God is good, teman-teman yang di rumah bilang all the time. Kalau aku bilang all the time, teman-teman yang di rumah bilang God is good. Oke? Oke. Kita mulai ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa on cam dong, biar kita bisa lihat nih muka-muka teman-teman yang ada di rumah. Boleh dibuka kameranya teman-teman. Aku udah kelihatan. Oke, kita mulai ya. God is good. All the time. God is good. God is good. God is good. God is All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. PMK Unindra. Bagi kemuliaan Tuhan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita akan angkat pujian. Bersyukurlah. Waktu tangannya teman-teman yang ada di rumah. Kita katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Baru setiap hari katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
katakan bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat seberapapun baru setiap hari. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita akan masuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Boleh dengan setengah suara. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita katakan ku menyembah. Kita katakan sekali lagi, kita awali lagu ini dari pertama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Dimohon dengan kasih Ko Andre untuk membawa kita dalam sore hari ini. Walaupun kami nggak berjumpa fisik satu dengan yang lainnya, kami tetap percaya Tuhan berada di tengah-tengah kami dan Tuhan ada di antara kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman, dan biarkanlah apa yang ditabur pada malam hari ini boleh jadi berkat buat kami semua untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang dalam kehidupan kami. Bahasa hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi mari Roh Kudus Kau terjemahkan dengan lebih lagi dalam hati setiap kami sehingga kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap mendengarkan katakan amin. Amin. Ini saya mau tanya dulu, ini yang 40 menit mati atau gimana? Durasinya 40 menit kok. Oh, berarti aman ya saya ya? Iya. Oke, kalau gitu saya akan share screen. Saya bisa share screen langsung ya? Sebentar saya ini dulu. Ya, dijadiin ini dulu ya. Dijadiin host dulu ya. Enggak. Udah? Aman? Bisa? Coba saya Aman. Saya bisa share. Sudah. Saya bisa share screen nggak? Bentar ya. Oke. Bisa ya kelihatan? Kalau kelihatan bilang amin. Amin. Oke, berarti aman kelihatan ya. Saya berharap saudara bisa fokus walaupun kita sama-sama di rumah. Saya percaya kebenaran firman Tuhan akan sampai kepada kita semua. Oke, tema yang diminta pada saya pada malam hari ini adalah iman, imun, dan amin. Lagi tren ya, iman, imun, dan amin. Dan saya kasih judul biar kerennya unshakable ya. Kita akan belajar tentang menjadi orang-orang yang unshakable, yang tak tergoyahkan gitu imannya ya. Imannya menghadapi tahun 2001 tetap tegar berdiri walaupun yang lain atau situasi di tengah-tengah kita sampai detik ini masih belum menentu gitu ya. Oke, saya rasa saya langsung mulai saja. Itu perkenalannya dari saya. Saya rasa teman-teman udah kenal semua yang udah kenal saya. Kalau belum kita kenalan sedikit. Bentar ya, tunggu sebentar. Ini bisa. Oke. Nama saya Andreas Ferianto. Saya sekarang menggembalakan, walaupun muka saya masih imut-imut begini. Tapi tahun ini saya berusia 39 tahun ya, teman-teman ya. Saya sedang menggembalakan Raja Wali Church namanya. Nanti teman-teman bisa main ke YouTube channel kami di Raja Wali Church atau Instagram saya yang saya sudah taruh tadi di perkenalan kita di awal. Ini keluarga saya. Itu istri saya, itu anak saya, tapi itu foto sekitar 1,5 tahun yang lalu waktu kita masih bisa ke GI ya. Sekarang udah nggak bisa ke GI lagi karena situasi seperti gini ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi family istri saya namanya Mayret, anak saya Gevara Pramana. Tentang saya pencinta kopi, saya fans dari Arsenal, tapi lagi jeblok-jebloknya sekarang ya. Jadi banyak berdoa buat Arsenalnya kita ya. Lalu saya pencinta martabak telur. Saya suka menonton detective movie gitu ya, lately terutama yang Korean gitu, sambil nemenin istri. Kadang-kadang istri kalau suka nonton Korea tapi genrenya yang lain gitu ya, yang lagi tren apa itu namanya sekarang, startup. Oke. Oke, kita lanjut aja di sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, supaya kita bisa berinteraksi sedikit, bisa kasih jempol virtualnya teman-teman kalau suara saya masih jelas di sana. Cukup jelas? Oke, I see a little bit dari teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Mengenai unshakable faith. Oke, izinkan saya mulai dari sini. Saya mau tanya sama teman-teman dulu nih. Ya. Apa dasar ketenangan kita? Apa dasar ketenangan kita? Ya. Apa dasar ketenangan kita? Apakah teman-teman ketenangannya didasarkan oleh uang?
Yang artinya kalau ada uang, teman-teman tenang. Kalau tidak ada uang, teman-teman pusing gitu, ya kan? Ataukah ketenangannya berada di titik yang namanya keadaan gitu ya. Kalau keadaan semuanya baik, teman-teman tenang. Kalau keadaannya tidak baik, teman-teman goyang gitu ya, tidak tenang. Atau ketenangannya tergantung in relationship atau enggak gitu ya. Apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang pasti banyak nonton Netflix ya, banyak drama-drama Korea yang membuat banyak di antara teman-teman sekalian, terutama generasi muda itu menjadi berhalusinasi gitu ya. Ngomong-ngomong, siapa yang tim Ji Pyong, siapa yang tim Nang Domsan nih? Ada? Bisa kasih di kolom chat. Udah nonton belum? Belum ya? Nam dosan dong. Dosan. Nam dosan dong. Terima kasih buat responnya. Yang paling penting adalah pada akhirnya di kehidupan nyata kita tetap harus berdoa untuk mencari pasangan hidup yang tepat. Amin. Amin. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau dasar ketenangan kita, itu minyak kencang banget. Dasar ketenangan kita uang, kalau dasar ketenangan kita keadaan, atau kita in relationship atau tidak, ini semua keadaan bisa berubah. Ini semuanya bisa berubah. Ini bukan satu tempat berdiri yang teguh sehingga tak tergoncangkan gitu ya. Nah, saya punya cerita. Suatu hari ada lomba lukis nih, melukis pemandangan yang namanya kedamaian. Ada seorang raja meminta kepada seluruh rakyatnya, tolong dong, saya mau bikin sayembara, hadiahnya uang yang cukup banyak, tapi tolong saya minta dilukiskan tentang ketenangan gitu ya. Lukislah tentang ketenangan. Lalu ada 3 yang akhirnya menjadi top 3 dibawa kepada raja. Yang pertama gambarnya seperti ini. Ya, dia melukis seperti begini. Mungkin seperti kebanyakan kita ya, kalau kita suka di pinggir danau, tenang begini, adem, suasana hati adem gitu, betul ya. Tapi raja nggak memilih yang ini nggak dipilih sebagai pemenang. Yang kedua ditampilkan yang ini. Wah, mungkin kalau yang kita tim gunung, saya tim gunung by the way, apa teman-teman tim pantai? Kalau saya sukanya ke gunung, karena kalau di pantai panas, ya kan, kalau di gunung adem gitu ya. Saya tim gunung, jadi kalau di gunung suka lihat pemandangan seperti begini, kita mensyukuri anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita pada waktu kita melihat pemandangan yang bagus gitu ya. Jadi ini adalah lukisan yang kedua kurang lebih, tapi lukisan yang ini pun ditolak. Dan yang menang adalah, pemenangnya adalah lukisan yang ini. Wah, itu ada petir. Ada air terjun menderu, di belakangnya ada petir lagi. Kenapa lukisan ini dipilih menjadi menang? Karena ternyata, sebentar ya. Karena ternyata, kayaknya saya kehapus deh slide-nya. Nanti semoga ada ya. Di tengah-tengah lukisan ini, sebenarnya itu ada seekor burung kecil di situ. Seekor burung kecil di tengah-tengah lukisan ini. Maaf ya, slide-nya tadi kayaknya terbuang atau terhapus. Sebenarnya ada satu slide yang saya zoom gede, ada burungnya. Percayalah ada burungnya. Jadi ada burung di tengah-tengah air terjun itu yang tenang-tenang aja walaupun air terjunnya begitu menderu gitu. Dan lukisan inilah yang dipilih menjadi pemenangnya. Dan si raja itu bertanya, kenapa lukisan ini dipilih jadi pemenangnya? Lalu si raja itu menjawab dengan bijaksana, karena ketenangan sejati bukan karena ketiadaan badai, tapi kita tahu kita ini bersama dengan siapa. Wah, kalau kita ikut Tuhan pasti cocok ya, karena ketenangan sejati bukan masalah ketiadaan badai, tapi kita tahu kita ini bersama dengan siapa. Nah, this is unshakable faith. Inilah iman yang tak tergoyangkan. Walaupun badai begitu banyak di depan kita, kita tahu kita tenang, kita bersama dengan siapa. Nah, kenapa kita harus memiliki iman yang unshakable? Karena kita nanti di dalam kehidupan kita, atau segera, atau setiap hari sekarang teman-teman itu pasti setiap hari mengambil keputusan dalam hidup, ya kan? Nah, keputusan kita hari ini nantinya akan menjadi cerita kita di masa depan. That's a problem. Keputusan kita hari ini akan menjadi cerita kita di masa depan. Jadi apapun yang kita putuskan hari ini teman-teman, nantinya akan menjadi cerita kita di masa depan. Dan saya tidak pengen teman-teman menyesal memilih keputusan yang salah sehingga nanti di masa depan ceritanya teman-teman nggak enak. Dan di dalam kitab pengiringan akan Tuhan, Amsal 18 ayat 10 berkata, kalau kita mengiring Tuhan, kita harus bersandar kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan sendiri. Makanya Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi kita harus mendasarkan keputusan kita itu kepada kebenaran firman, bukan yang lain.
Jadi sederhananya, saudara adalah hasil dari keputusan-keputusan yang saudara ambil di masa lalu. Udah pasti gitu ya. Saudara adalah hasil dari keputusan-keputusan yang saudara ambil di masa lalu. Makanya kita mesti punya iman yang teguh, unshakable faith, supaya kita benar-benar nanti mengambil keputusan yang nggak kita sesali dan malah menjadi cerita yang indah gitu ya di masa depan. Nah, saudara, yang menarik adalah pada waktu saya mempersiapkan ini buat saudara semua, saya banyak baca nih soal decision making, banyak membaca soal decision making. Ternyata yang menjadi tantangan buat generasi di zaman sekarang ini untuk mengambil keputusan di para millennials terutama atau generasi Gen Z gitu sekarang ya, ternyata adalah ini masalahnya. Terlalu banyak pilihan, betul? Terlalu banyak pilihan. Siapa yang pernah kayak saya? Saya pernah loh lagi mau makan, saya coba buka aplikasi GF ya, GF ada 2 ya. Aplikasi GF itu yang berwarna hijau, dan yang pertama saya lihat adalah makanan yang saya pengen tentu aja, tapi ada kedua yang jauh lebih penting daripada makanan yang saya pengen, yaitu apanya kira-kira? Yes, betul, diskonnya. Jadi saya cek yang diskonnya yang paling besar itu yang mana. Alhasil coba cek kiri, coba cek kanan, mempelajari, lihat diskonnya mana yang paling gede. Milih makanan mau satu aja, milihnya sampai 15-20 menit. Dan akhirnya setelah sampai 20 menit, puji Tuhan nggak jadi milih makanan, ternyata adalah lebih baik masak Indomie gitu. Atau kalau teman-teman suka nonton Netflix misalkan, biasanya kalau kita lagi belum tahu apa yang mau ditonton, kita kan scrolling, cari. Alhasil buat nonton satu film aja butuh setengah jam. Why? Terlalu banyak pilihan, betul nggak? Terlalu banyak option gitu ya, dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi terlalu banyak pilihan ini akan membuat kita akan semakin sulit memilih. Lalu apa yang kita alami selain selalu banyak memilih? Yang kedua, saudara, saya dapetin untuk generasi milenial ini dalam pengambilan keputusan, ada satu masalah yang begitu menurut saya perlu saya garis bawahi adalah ini. Ketakutan terbesar generasi ini adalah imperfect decision. Imperfect decision. Keputusannya tidak tepat. Keputusannya nggak sempurna, nggak tepat sasaran gitu ya. Jadi daripada pilihan yang dijatuhkan tidak sempurna atau cacat, ya the sad news is banyak orang di luar sana yang generasi milenial ternyata memilih no decision gitu. Makanya kalau kita lagi foto gitu ya buat terutama teman-teman yang wanita, milih filter aja bisa setengah jam, betul? Jangan bilang amin ya, ntar ketahuan. Milih filter aja bisa banyak gitu ya, filter kanan, filter kiri, lihat kanan, lihat kiri. Setengah jam untuk milih filter yang pas doang gitu. Karena kenapa? Takut nggak sempurna gitu. Takut nggak sempurna. Dan ini kan benar-benar terjadi. Jadi teman-teman, imperfect decision ini adalah masalah gitu. Ini menjadi masalah di bagian yang kedua. Nah, masalahnya adalah kalau di bagian kedua ini kita gali lebih dalam, ini yang saya katakan generasi ini adalah generasi yang suka dengan yang kesempurnaan, pengennya kelihatan sempurna, tampil sempurna, dan lain-lain. Dan ini membuat saya berkata bahwa generasi ini adalah generasi yang berhalusinasi, generasi yang halugen, ya, gen halu atau berhalusinasi. Halusinasi soal apa? Soal kesempurnaan, gitu. Soal kesempurnaan. Dan akibatnya, saudara coba lihat deh, kalau saudara buka Instagram atau yang lain-lain, saudara lihatin Instagram teman-teman saudara, dan saudara berkata gini, aduh kayaknya kerennya dia punya perfect pose, sepatunya look so perfect gitu ya kan, makanannya so perfect, relationship-nya so perfect, dan kita bandingin hidup kita yang sekarang ini dengan hidup mereka yang kelihatannya di Instagram itu begitu sempurna. Padahal apa yang kelihatan di Instagram itu trailer. Jangan bandingkan dengan backstage hidup kita. Yang ngerti bilang amin ya. Yang di Instagram itu trailer yang udah jadi, yang udah dipoles kanan kiri. Jangan bandingkan dengan backstage hidup kita. Nah, maksudnya saya mau bawa pemikiran saudara seperti begini. Masalahnya konsep sempurna di kehidupan tadi kita bawa pada waktu kita berurusan juga dengan Tuhan. Konsep sempurna dengan Tuhan. Kita berpikir ada satu tempat atau satu titik yang namanya kita itu bakal ngerti kehendak Tuhan yang sempurna. Kita bakal ngerti kehendak Tuhan yang sempurna. Kita nggak pengen miss kehendak Tuhan yang sempurna menurut versi kita sendiri, gitu. Misal konsep jodoh ya aja ya. Tuhan aku pengen dong Tuhan, aku pengen deh pokoknya punya jodoh yang tepat lah, yang dari Tuhan gitu. Kenapa? Karena kalau nanti aku salah pilih, aku pilihnya si B, nanti si B kan harusnya pasangan si A. Maka nanti si A akan kebingungan, pasangannya hilang.
Lalu si A nanti pacarannya dengan si C, padahal si C adalah pasangan si D. Ini gimana Tuhan bisa jamming seluruh dunia nih gara-gara aku salah pilih pasangan. Jadi kita pengen punya konsep yang aneh-aneh aja gitu. Kita pengen semuanya serba tepat, serba sempurna, dan lain-lain. Nah, hari ini saya pengen kita belajar dalam membangun iman yang unshakable ini, kita belajar mengerti bahwa pada waktu kita berurusan dengan Tuhan, kita jangan berharap-harap semuanya serba sempurna. Wah, maksudnya gimana kok Andre? Nanti kita lebih dalam ya. Jangan berharap-harap semuanya akan menjadi kelihatannya sempurna banget di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang membuat kita sebagai generasi milenial sangat perlu menggarisbawahi tentang konsep sempurna ini, ya, konsep sempurna ini. Nah, oke, sekarang saya mulai lebih dalam ya. Semua siap? Kita mulai lebih dalam. Perhatikan statement ini ya. Perhatikan statement ini. Kalau saudara orang yang mencintai Tuhan dan kebenarannya, you are a true follower of Jesus. Tuhan pasti akan menunjukkan dan membukakan apa yang saudara perlu lakukan secara detail. Sekali lagi, secara detail sehingga tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga hidup saudara akan bebas dari masalah dan penuh dengan kemenangan. Amin? Yang bilang amin, tulis di kolom chat amin gitu. Coba. Amin. Kalau setuju, ya. Kalau setuju dengan statement ini, kalau saudara mencintai Tuhan dan kebenarannya, you are true follower of Jesus, Tuhan pasti akan menunjukkan dan membukakan apa yang saudara perlu lakukan secara detail, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga hidup saudara akan bebas dari masalah dan penuh dengan kemenangan. Coba saya lihat dulu kolom chat ya. Amin. Kalau memang saudara merasa statement ini benar dan cocok buat saudara, saudara bilang amin. Ini di kolom chat. Oke, ya ada beberapa orang amin, 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 amin. Sip. Oke, saudara, kalau menurut saya, jangan amin buru-buru dulu. Hah? Kok gitu? Ya karena ini keliru. Tapi banyak orang Kristen yang berpikir seperti ini. Buktinya tadi banyak yang saudara bilang amin. Ya kan? Banyak orang Kristen yang berpikir seperti begini. Saya pengen, kenapa gitu? Karena karena gini loh. Kalau saya pengikut Kristus, konsep kita, kalau kita mau semuanya detail ya, maka Tuhan pasti akan mendikte. Apa iya? Menunjukkan pada saya langkah yang tepat, step by step. Apa iya begitu? Kalau gini, kita langsung aja ke Alkitab ya. Faktanya begini. Mari kita buka firman Tuhan. Nanti di sini adalah kita mau lihat mengenai Rasul Paulus. Kenapa saya pilih Rasul Paulus? Kalau ada orang yang pernah hidup di muka bumi ini dan paham banget mengenai apa yang Tuhan mau, saya majukan Paulus sebagai kandidat pertama. Setuju nggak? Karena orang ini menulis sebagian besar perjanjian baru. Dia berjumpa dengan Tuhan, peristiwanya adikodrati, ketemu sinar gitu ya kan, langsung dia buta tiba-tiba, lalu dia merintis banyak gereja, dan kalau ada orang yang paham dan apa yang akan terjadi, dan Tuhan akan memberitahu kisi-kisi masa depan sehingga jelas, saya yakin Paulus orangnya. Kita ajuin dia sebagai orang yang pertama. Ya. Tapi perhatikan, ayat berikut ini membuktikan seberapa detail Paulus memahami apa yang akan terjadi di masa depan, kalau memang statement ini benar. Ternyata saudara, dikatakan, oh ya, ini ternyata ada kesalahan teknis sedikit. Ternyata, nah, kelihatan semuanya habis ini? Oke, ternyata ini yang Paulus katakan di 1 Korintus 16 ayat 6 sampai 9. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama denganmu jika diperkenankan Tuhan. Tapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Apa yang kita pelajari? Paulus saja, orang yang begitu luar biasa, menulis sebagian besar kitab perjanjian baru, berkata mungkin. Berkata mungkin. Bahkan dikatakan jika Tuhan berkenan. Apakah dia katakan pasti? Tidak. Dia katakan mungkin. Apa dia katakan 2 minggu deh saya di sini? No, dia katakan mungkin. Dikatakan lagi jika Tuhan berkenan, ya kan? Dikatakan di sini bahkan walaupun banyak penentang, Paulus bilang banyak kesempatan. Yang artinya nanti belum tahu bagaimana, bahkan seorang Paulus tidak punya clue, tidak punya petunjuk akan apa yang terjadi di hari depan. Dia tidak tahu the detail, tapi dia tetap melayani.
Nah, jadi kalau saudara ngerti konsepnya, merasa seperti Paulus, dari sini saya pengen sodorkan satu prinsip tentang kita belajar unshakable faith pada siang hari ini, pada malam hari ini maksud saya, adalah kita mesti belajar ini. Tuhan tidak selalu menunjukkan soal masa depan kita. Dalam artian tidak selalu memberitahu the detail. Andre, di Alkitab kan ada perjanjian lama. Tuhan suruh ngelangkah ke sini, Tuhan suruh belok sini, Tuhan suruh ke sana, Tuhan suruh kemari. Yes, betul. Tapi biasanya step by step. Tidak langsung secara detail. Tidak langsung secara detail gambaran besarnya dibukain semuanya. Tidak. Tidak seperti begitu. Dari sini kita harus paham prinsip ini teman-teman. Supaya kita mengerti bahwa cara Tuhan bekerja itu tidak langsung memberikan secara detail. Jadi Tuhan bekerja step by step. Step by step. Oke, kita lanjutin ya. Semoga belum syok semuanya. Karena belum makan malam. Jadi perhatikan, Tuhan tidak selalu secara spesifik menunjukkan masa depan, tapi saya yakin Dia akan memberikan kita hikmat untuk memutuskan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Masalahnya, seringkali kita ini termasuk gen halu, seperti yang saya bilang tadi. Kita punya pemahaman bahwa Tuhan yang sempurna tentu akan menyingkapkan langkah atau mendikte kita, sehingga setiap keputusan kita adalah sempurna. Nggak gitu. Yang benar gini, kita tuh pengen, setiap kita maunya tuh kepastian, betul nggak? Tentang keputusan yang kita buat. Kalau boleh, semua resiko kesalahan dan merugikan kita buang jauh-jauh deh. Itu sebabnya kita berpikir kita harus mencari arah dari atas dari Tuhan supaya kita pasti benar gitu. Nggak mau rugi sebenarnya si motifnya saudara gitu ya kan. Saudara jangan salah tangkap saya. Bertanya kepada Tuhan itu harus, tapi kalau minta yang sempurna, minta tanda yang sempurna atau konfirmasi atau rasa damai kayaknya untuk memutuskan, honestly to say, kita sebenarnya kadang-kadang berurusan dengan Tuhan yang kayak gini kan, honestly to say kita tuh mau shortcut. Tuhan dulu gue mesti ngapain, gue ikutin pokoknya. Kita maunya shortcut. Di sini motifnya di sini bukan mengikuti kehendak Tuhan, tapi kita ogah rugi. Maaf, kita ngomong padanya. Seperti itu. Kayaknya kita ogah rugi gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan kenyataan bahwa Tuhan tidak selalu secara spesifik membuka keping demi keping. What should we do? Apa dong yang harus kita perbuat? Berikut beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk hidup kita di dalam kehendak Tuhan. Ya, ini baru pembukaan ya. Teman-teman, fasten your seatbelt, kita akan masuk lebih dalam lagi. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi. Oke, sekarang yang pertama, kalau kita tidak tahu keping demi keping secara sempurna, apa sih harus kita kerjakan? Yang pertama adalah kita harus, katakan di sini, seek wisdom. Ini langkah pertama yang harus kita buat. Yaitu kita harus seek wisdom atau kita harus mencari hikmat. The truth is Tuhan sangat jarang memberikan clear direction ya untuk setiap keputusan kita. Tapi Dia berikan ke kita kemampuan untuk merencanakan. Dia mau kita mencari hikmat dan membuat keputusan kita pribadi. Pada dasarnya menurut saya sih hikmat adalah sesuatu yang perlu kita miliki. Itu sebabnya Salomo ketika mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu Tuhan tanya Salomo, kamu minta apa? Hebatnya Salomo nggak minta kekayaan, ketenaran, dan lain-lain. Salomo minta hikmat. Aku mau jadi raja yang baik, berikan aku hikmat sehingga bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Give me wisdom, gitu, ya kan? Dan Tuhan menjawab semua yang tidak Salomo minta, malah dikasih gara-gara Salomo minta hikmat, gitu, saudara. Itu sebabnya di Amsal 4 ayat 7 berkata, hal terpenting yang pertama-tama harus kau lakukan ialah berusaha untuk menjadi bijaksana. Apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusaha untuk mendapat pengertian, gitu. Jadi saudara, kita perlu mencari hikmat. Cara mencari hikmat gimana? Amsal 13 ayat 20 saya bacakan aja. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malam. Perhatiin teman-teman bergaul sama siapa. Perhatiin teman-teman main siapa. Jadi bahasa Inggrisnya lebih telak. Grow wise. Dia yang berjalan bersama-sama orang yang menjadi bijaksana. Gitu. Jadi saudara, kalau kita butuh, kita katakan walk with them, berjalan dengan orang-orang yang bijaksana. Itu sebabnya kita harus berada di komunitas. Kalau di PMK Unindra ada kelompok kecil, kelompok sel, dan lain-lain, ya teman-teman harus berada di komunitas. Gitu. Challenge-nya apa di sini? Challenge-nya adalah mau terbuka, mau kelihatan bodoh, bahkan kadang-kadang di sinilah kita harus menjadi diri kita sendiri apa adanya, ya, supaya kita mendapatkan
wise counsel dari teman-teman kita yang lain gitu ya. Oke, itu bagian pertama. Kita harus seek wisdom supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan dengan iman yang sejati gitu ya. Karena saya nggak mau iman yang karbit. Iman yang karbit tuh kadang-kadang kalau pengajaran di luar sana kita bilangnya name it claim it ya. Pernah dengar pengajaran name it claim it? Kalau tiba-tiba ada mobil mewah lewat, kita pegang mobil mewah itu, kita berkata apa? Dalam nama Yesus, dikira bara-bara. Biarlah mobil mewah ini jadi milikku Tuhan. Lo orangnya marah. Lo dia buka pintu. Gue juga berdoa. Ini mobil gue keles. Lo minta-minta lagi pakai berdoa dalam nama Yesus segala. Yang bener lo, sono ke gereja lagi. Pasti begitu. Apalagi kalau yang sekarang, ini yang lagi tren katanya kalau lagi jalan-jalan ke mall, lihat cowok ganteng sama cewek gandengan, kita langsung nyanyi lagu gereja. Tuhan inilah yang ku mau, kau mengenal hatiku. Dalam nama Yesus Tuhan, kalau dia aja bisa Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus 2021 Tuhan, nasibku berubah. Amin. Lalu kita beriman dengan hal yang begitu-begitu. Dengan kata lain, kayaknya gini nih. Bedanya kayaknya Tuhan itu kayak mesin ATM. Kayak mesin ATM, kita masukin kartu ATM, kita pencet kodenya, begitu kita enter, Tuhan, gue udah pelayanan lo ya, gue udah berbuat baik ya, kasih gue cowok tahun depan. Amin. Gitu. Jadi kalau kita punya iman yang model begitu, yang ada kita lebih tinggi dong posisinya dari Tuhan. Ya dong, kita yang punya otoritas, kita perintahkan, Tuhan harus jalan. Masa gitu? Itu mah keterlaluan itu. Harusnya itu harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan lebih kehendak kita. Kan kita mesti paham. Dan bukakannya enggak langsung full. Dia bukakan langkah demi langkah. Makanya langkah yang pertama kita perlu seek wisdom. Maaf, agak berbeda dengan pengajaran di tempat-tempat lain, tapi menurut saya ini yang benar. Karena kalau enggak, kita akan terjebak di hal yang euforia, nggak ada bedanya Tuhan sama Gunung Kawi. Ya kita minta Tuhan, ya gitu deh. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Oke? Yang kedua, saudara, takutnya waktunya habis nih, udah 25 menit, tinggal 20 menit lagi. Do what you have to do. Jadi yang pertama, seek wisdom. Sekarang yang kedua adalah do what you have to do. Di poin ini, teman-teman, lakukan apa yang saudara lakukan. Di poin ini kita harus mengerti bahwa kita jangan hidup itu bukan apa yang mau saudara lakukan dengan hidup saudara, tapi apa yang harus saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Nah, itu kata kuncinya. Bukan apa yang mau saudara lakukan dalam kehidupan saudara, tapi saudara harus hidup melakukan apa yang saudara harus lakukan dalam hidup saudara. Nah, itu beda. Nah, kalau kita ngerti, tentu saja yang paling tinggi adalah kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, untuk membahas 3 poin terakhir, kita lihat satu tokoh yang namanya Elia. Yuk kita zoom in ya, satu tokoh yang namanya Elia. Di sini ada 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 2 dikatakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, dilanjutkan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang terakhir pembacaan kita. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Wih, ternyata zaman dulu udah ada crow jack. Dia bawa makanan dan minuman ya kepada Elia. Dan ia minum dari sungai itu. Nah, itu pembacaan kita yang pertama, teman-teman ya, pembacaan kita di bagian yang pertama ini. Nah, saya mau kita ingat latar belakang, kita mau lihat latar belakang Elia sedikit di dunianya Elia ini. Tadi kita baca ya, saya ulang sedikit di ayat 1 dan 2 ini, dikatakan lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab itu siapa? Ahab itu raja di zaman itu. Ya, punya istri namanya Isabel. Kayaknya terkenal deh. Betul teman-teman pernah dengar ceritanya nggak? Ahab dan Isabel. Nah ya. Oke, jadi si Ahab itu punya istri yang namanya Isabel. Jadi Ahab itu adalah raja di zaman itu. Nah, kalau kita membaca sekilas, kita membaca ya udah kayaknya begitu aja. Tapi sebenarnya kalau kita dalemin di dunianya Elia itu, dia harus berhadapan. Jadi seorang diri harus berhadapan dengan seorang raja. Dan di dunianya Elia itu, raja-rajanya dia ada di dunia Elia itu raja-rajanya adalah jahat semua. Nah ini nih buktinya.
di 1 Raja-Raja 16 ayat sebelumnya. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Wih gila ya. Dia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Dan itulah dunianya Elia. Jadi dunia Elia itu raja-rajanya jahat semua. Dan Omri udah jahat. Ahab adalah anak Omri. Ahab adalah anak Omri. Jadi seperti saudara tahu ya, setelah pemerintahan Salomo memerintah terjadi perpecahan, ada 2 kerajaan, Israel Utara dan Israel Selatan. Yang kerajaan Yehuda dikenalnya yang selatan. Kerajaan Utara raja-rajanya mostly jahat semua. Jadi raja demi raja tuh bunuh-bunuhan, saling makan, tusuk-tusukan, bunuh-bunuhan, nggak peduli keluarga. Dan Elia hidup di zaman Ahab dan Isabel. Ini double trouble karena Isabel itu lebih dominan dari Ahab dan dia yang membawa Baal untuk menjadi dewa Israel. Tuh, begitu sadisnya orang zaman itu. Nah, kita kembali ke bacaan kita deh ya. Yang menarik adalah Elia di sini, begitu dia bilang, dia orang Tisbe gitu ya. Dia berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Wih. Jadi dia udah cursing Ahab di depan mukanya, in your face. Denger ya, kalau gua nggak ngomong, nggak bakal hujan loh. 3 tahun. Misalkan seperti itu. Di ngomong tahun nggak sih? Oh nggak 3 tahun ya. Tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini. Nggak bakal ada hujan kalau gua nggak ngomong. Saya yakin Ahab pasti akan bilang, oh ya, lu siapa? Itu, ya kan? Ini gimana? Kok bisa seperti itu? Kamu tuh siapa? Dan segala. Jujur ya saudara ya, untuk menangkap Osama bin Laden aja, Amerika kirim Navy SEAL. Betul ya? Kirim Navy SEAL, 1 pasukan. Ini untuk menghadapi raja yang jahat, Elia cuma seorang diri itu, konfront dengan dia. Wow. Nah yang saya mau garis bawahi adalah setelah dia konfront dengan Ahab, perintah Tuhan aneh. Nih perintah Tuhan berikutnya adalah, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kok aneh ya? Karena kalau saudara baca, sungai Kerit ini itu daerah terpencil. Jadi Elia yang tadinya di spotlight pada waktu berhadapan dengan Ahab, kalau saya jadi orang yang bernalar logis, seharusnya begitu saya bertentangan dengan raja, saya seharusnya tinggalnya dekat-dekat raja. Iya dong, begitu hujan gak turun, saya akan datang lagi. Lihat kan? Hujan gak turun kan? Rasain. Nah, 3 bulan kemudian saya datang lagi. Kering kerontang ya ini daerah ya. Embun aja tidak ada. Rasain. Seharusnya saya dekat-dekat dengan raja. Ya kan, untuk songong-songongan, untuk membuktikan dia keliru. Tapi Tuhan bilang sama Elia, pergi ke sungai Kerit. Saudara tahu nggak? Sometimes perintah Tuhan atau will of God bisa jadi nggak sesuai dengan rencana kita. That's the point. Kadang-kadang kehendak Tuhan nggak sesuai dengan rencana kita. Elia disuruh sembunyi. Dan bahkan kata Tuhan, nanti kau akan diberi makan oleh burung-burung gagak. Ini ya. Kalau kita baca sekarang biasa. Coba lu jadi Elia deh. Ya. Lu duduk di situ. Tuhan terus firman Tuhan ngomong, lu akan dikasih makan burung-burung gagak. Hello Tuhan. Burung kasih makanan tuh gimana? Biasa burung saya makan. Ini burung kasih makanan. Kan logik. Ini kalau kita baca di zaman sekarang kita tahu itu kejadian. Tapi Elia nggak punya file, nggak punya memori, nggak punya catatan. Ada burung kasih bawa roti, nggak pernah. Jadi ini benar-benar nggak gampang buat Elia. Jadi inilah yang saya maksudkan, do what you have to do di sini. Elia melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu taat kepada firman Tuhan atau taat kepada perintah Tuhan. Dan peristiwa Kerit ini benar-benar mengubah Elia, ya, mengubah Elia. Dia sepertinya tadinya dari spotlight dipindahkan ke titik tertentu, gitu ya. Titik dia benar-benar sendirian, dia harus mengalami kesendirian dengan Tuhan dan berurusan dengan Tuhan banyak. Wah sebenarnya bisa panjang saya ngomong begini, tapi saya nggak perpanjang karena waktu. Intinya Elia melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Ya, apa yang Elia lakukan? Elia itu ikutin perkataan Tuhan. Oke, kita nggak berlama-lama. Kita sampai ke yang ketiga sekarang. Do what magnify God. Jadi saya ulang. Tadi yang pertama apa? Seek wisdom. Yang kedua, do what you have to do. Pada waktu saudara dapat hikmat, lakukan apa yang harus saudara lakukan, ya, menuruti firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketiga, do what magnify God. Lakukan hal yang memuliakan Tuhan. Imanmu harus sampai situ. Lakukan hal yang memuliakan Tuhan. Kadang-kadang ada orang nanya saya, kok Andre, kok kayaknya Tuhan belum ngomong ya sama saya. Kalau Tuhan belum ngomong, lakukan hal yang memuliakan Tuhan. Jangan cari-cari gara-gara deh ngerjain yang lain. Jadi Elia ini do what magnify God. Jadi saudara, apa respon kita saat kita berhadapan dengan segala sesuatu yang tidak pasti atau di luar rencana kita? Lakukan hal yang memuliakan Tuhan.
Jadi saudara di cerita Elia ini, setelah Elia di Sungai Kerit, menariknya dikatakan di 1 Raja-Raja 17 ayat 9, bersiaplah pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadinya tiap hari ngeliatin burung datang kasih makan. Satu masa yang cukup lama sekarang Tuhan bilang pergilah ke Sarfat. Saudara, kalau saudara membaca ini lagi-lagi terkesannya biasa, tapi Sarfat itu letaknya benar-benar kayak Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, ujung demi ujung. Dan dia harus melewati satu kota itu di mana Ahab berada. Dan saudara harus tahu ya, Eliab ini kan manusia yang kepalanya paling dicari di zaman itu karena dia cursing Ahab gitu. Tapi dia harus mengambil resiko untuk nyebrang dari utara ke selatan untuk tinggal ketemu dengan janda di Sarfat ini. Tapi lagi-lagi dia menuruti perintah Tuhan. Dan yang menarik saudara, setelah dia sampai di Sarfat, ya kan, dia mau ketemu dengan janda yang mana juga dia tidak tahu, ya kan, nggak tercatat di Alkitab janda yang mana tidak tahu. Lalu akhirnya ketemu dengan seorang janda, lalu dikatakan di situ waktu ketemu dengan janda, Elia tuh bilang gini, buatkanlah bagiku makanan dan minuman. Benar loh, Elia minta makanan dan minuman, cukup wajar karena perjalanannya cukup jauh, gitu. Tapi respon si janda apa? Apakah respon si janda bilang begini, oh silakan, mau roti apa? Ada rasa abon, ada rasa pisang coklat Tuhan, ada mau minum kopi ya? Mau kopi apa? Kopi susu janji mantan, kopi susu korban hati, atau kopi susu janji manis? Yang mana? Gitu. Elia nggak ngomong gitu. Perempuan itu nggak ngomong itu. Janda itu malah berespon kayak begini nih. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kira-kira gitu ngomongnya. Harus kencang, karena habis itu mau mati dia. Masa dia ngomong gini, maka kami akan mati. Nggak gitu, pasti ngegas ini pasti. Yakin saya ngegas. Apa ya? Lu nggak lihat gue nggak punya roti? Ini semua tinggal tepung begini-begini aja. Habis ini saya mau bikin, habis itu saya mau mati. Ngegas pasti dia itu. Jadi saudara, kalau saya jadi Elia, pasti saya akan berkata dalam hati saya, what? Bentar ya, review sedikit. Mundur. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Hello, perintahnya Tuhan. Kata Tuhan, ada janda mau kasih saya makan. Kenyataannya kayak gini. Jandanya bilang nggak ada makanan. Dia mau masak, habis itu dia mati. Saudara, pada waktu kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kadang-kadang kita berasa zong ya. Zong. Kadang-kadang upside down. Bukannya, kadang-kadang kita suka mikir gini, kalau Tuhan di pihak kita, seharusnya everything will be alright dong. Kalau dibikin grafik, harusnya jarak grafiknya naik terus dong. Pasti deh ini bukan jalan Tuhan. Kalau turun nih bukan jalan Tuhan loh. Jangan-jangan apa gue salah janda? Apa ada janda yang lain? Bisa begitu pasti mikirnya. Tapi no. Gitu. Saudara, saya mau bicara sama saudara yang dengerinnya saat ini. Saat ini mungkin ada saudara yang sedang bertanya kepada Tuhan. Tuhan, what is this? Apa ini Tuhan? Maybe saudara sekarang ada yang sport jantung saat ini. Mungkin saudara mengalami kejadian yang tidak saudara harapkan. Mungkin saudara mengalami masalah yang tidak saudara pesan gitu ya. I'm not ordering this, God. Saya nggak pesan ini. Kenapa masalah kayak gini datang? Mungkin saudara sepertinya permasalahan menghimpit saudara dan saudara berpikir pasti bukan ini jalan Tuhan. Bukan ini rencana Tuhan. Tuhan, what do you mean? Air mata udah keluar terus sampai tutup tahun ini. Air mata udah habis Tuhan. Kalau saudara orang-orang yang mengalami itu semua, mungkin sama dengan Elia ya. Mungkin saudara mau marah balik sama Tuhan. Mau marah balik bahkan sama keadaan. Marah balik sama si janda itu. Janda gue kasih tahu ya. Gue kesini juga bukan gue yang mau. Oke, ada iklannya. Oke. I'm sorry guys. Coba aku cek suaranya dulu ya. Apakah suaranya jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke, kita lanjutin ya. Sampai mana tadi? Ini gara-gara ngomongin janda jadi begini. Oke, wait ya. Kita ke Zoom saya dulu. Kita balik lagi. Perasaan belum 45 menit nih. Orang tadi dari setengah jam lebih.
mulainya. Iya, nggak nyampe 1 jam udah hilang dia ya. Sebentar ya. Soalnya ketutupan nih. Oke, kita share screen lagi. Oh, saya mesti dibikin jadi host dulu. So far teman-teman udah belajar sesuatu. Semoga bisa dipahami ya. Kan dari wajahnya teman-teman nih, ini anak-anak pintar semua nih. Ya kan wajahnya wajah kayak IPK 4, gitu. Oke. Nih. Wait, ini dia share screen. Mohon maaf ya Kak atas Slow. waktunya yang kurang. Bentar. Slow, nggak masalah. Oke. Balik ke sini ya. Semoga iklannya kepotong tadi. Tadi sampai mana? Sampai janda ngegas ya. Janda. Ya, tapi gini teman-teman. Kalau saya jadi Elia, saya juga pasti akan marah balik sama itu janda. Saya kesini juga nggak sayang pesen. Saya kesini juga gara-gara Tuhan yang suruh. Kenapa kamu nggak sopan dengan saya? Kenapa kamu marah-marah sama saya? Kadang-kadang kita juga dalam hidup seringkali kan ngalamin keadaan kayak gitu ya. Kayaknya gue nggak pesen deh. Ya kan? Gue nggak pesen deh. Kayaknya kenapa ya kayak begini ya? Kok kayaknya Tuhan seperti buka jalan seperti begini. Sini pasti bukan jalan Tuhan yang sempurna. Kalau sempurna nggak kayak gini dong. Saudara, sepertinya ini poin saya yang kedua yang saudara harus tangkap kalau saudara mau berjalan dalam iman, amin, dan imun. Ya. Maksudnya kita berjalan dengan iman, kita amin menerima janjinya, dan kita imun terhadap serangan-serangan pikiran kita atau keadaan yang seakan-akan mendinai. Jadi di sini sepertinya Tuhan mau ngajar kita begini. Di dalam perikop ini Tuhan sepertinya mau ngajar kita langkah berikut ini. Prinsipnya gini, saudara mau percaya mana? Mau percaya Tuhan atau mau percaya keadaan? Tapi respon Elia luar biasa. Tidak tercatat Elia sekalipun ngenyek Tuhan. Tuhan lu gak mampu jadi Tuhannya. Udah deh, gak usah, gue gak mau percaya sama lu lagi. Mana tadi janji mau ada janda kasih makan, ternyata pada kenyataannya tidak. Respon Elia luar biasa. Dia tidak ngenyek Tuhan, tapi justru dia membuat nama Tuhan menjadi yang utama buat si janda itu. Ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Yang harusnya takut Elia careless sebenarnya kan. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ih, sedap. Sedap banget ini responnya. The rest of the story saudara tahu. Everything is okay. Saudara, maukah saudara tetap memuliakan Tuhan di tengah kepingan-kepingan lukisan yang kelihatannya nggak sesuai dalam hidup saudara? Saya yakin saat motif saudara benar, saudara tetap mau memuliakan Tuhan, Tuhan pasti akan mengarahkan saudara ke jalan yang tepat. Karena saat saudara mentaati Tuhan, dia berjanji, dia akan otomatis bawa kepada jalannya. Wah, kalau di titik ini selesai ceritanya indah ya saudara ya. Betul? Kalau di titik ini selesai cerita Elia, cerita ini indah. Setelah nggak lama Elia hidup bersama dengan si janda itu, bukan nikah ya, maksudnya hidup satu rumah gitu, di around si janda itu, gitu ya kan. Tiba-tiba saudara ada satu kejadian, dan ini sekaligus poin saya yang terakhir, ada satu kejadian, dikatakan di kejadian itu adalah di 1 Raja-Raja 17, ayat ke-8, 1 Raja 17 ayat 18, nanti kita baca. Ada satu kejadian anak si janda mati. Gokil gak? Udah dia datang kelaparan, sekarang di tengah-tengah puncaknya anak si janda mati. Lalu apakah respon si janda? Elia, anakku dipanggil Tuhan. Aku bingung, tapi aku takut, tapi aku gimana ya? Aduh, aku galau Elia, aku menyerahkan deh semuanya pada Tuhan. Masih mending responnya begitu. Elia ngomong begini, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari? Ya abdialah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku. Kayaknya dia banyak salahnya nih sama Tuhan ya. Dan untuk menyebabkan anakku mati. Kenapa ada kalimat ini menyebabkan anakku mati? Karena di zaman dulu saudara, kalau ada orang yang sakit itu pasti dianggapnya punya dosa sama Tuhan. Makanya pada waktu Yesus ketemu dengan orang buta, yang buta dari lahir, murid-muridnya tanya, Tuhan dia buta dari lahir. Dosa diakah atau dosa orang tuanya? Ingat ya cerita itu ya. Jadi makanya si janda ini berpikir ini untuk mengingatkan kesalahanku atau untuk sehingga engkau menyebabkan anakku mati. Kayak gitu saudara.
Jadi Elia itu disalahin. Elia itu disalahin. Lalu apa yang terjadi dengan respon Elia? Apa yang terjadi dengan respon Elia? Dia lari? Tidak. Ini membawa saya kepada poin yang keempat. Do what in front of you. Lakukan apa yang ada di depan saudara. Kalau ada background lagunya, nggak apa-apa. Memang sengaja saya setel supaya kita lebih asik pada sore hari ini. Jadi lakukan apa yang ada di depan saudara. Gitu. Do what in front of you. Ya, lakukan apa yang ada di depan saudara. Elia nggak marah-marah. Gitu saudara ya. Elia nggak marah-marah. Elia nggak tersinggung kepada Tuhan. Elia responnya tetap baik kepada si janda gitu ya kan. Apa yang Elia lakukan? Ya. Elia melakukan apa yang dia tahu dan apa yang dia bisa. Elia tidak lari dari tantangan dan masalah yang sangat berat bahkan di depan dia. Kali ini dia harus berhadapan dengan anak yang meninggal gitu. Elia nggak marah-marah dengan Tuhan. Elia berhadapan dengan si janda itu dan dia menghadapinya. Saudara, apa yang ada di depan saudara hari ini? Apa yang ada di depan kita mungkin masa depan nggak tentu, nggak jelas. Bahkan seperti Elia tadi, dia menghadapi satu keadaan yang nggak enak gitu saudara. Dan respon Elia apa? Yang luar biasa, respon Elia adalah seperti begini. 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai 22. Dikatakan lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Wih, saudara, ini luar biasa. Semua tahu ya cerita ini. Sepertinya ada yang belum unmute ya. Yang belum mute ya. Ada belum mute dulu. Tentunya kita tahu kisah ini saudara ya. Tapi gini loh, kedalaman cerita ini luar biasa. Apa yang Elia itu minta, kalau kita udah baca sekarang, mungkin iya Elia bisa membangkitkan orang mati. Tapi apa yang Elia minta itu menurut saya luar biasa. Kalau di zaman kita sekarang mudah buat kita memaklumi bahwa ada orang dibangkitkan. Yesus itu bangkit dari kematian. Yesus membangkitkan banyak orang mati juga. Buat kita di zaman sekarang mudah. Tapi di zaman Elia, dengerin saya baik-baik, Elia tidak ada referensi apapun. Belum pernah ada orang mati dibangkitkan. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Jadi ini permintaan yang cukup berani karena dia mengenal Tuhannya. Dia mengenal Tuhannya di mana? Kalau kita tarik mundur tadi, di momen-momen di Sungai Kerit itu pada waktu dia melihat burung gagak memberi dia makan. So itu tes lagi buat Elia. Motifnya Elia cuma satu, dia mau si ibu itu mendapatkan kembali sesuatu yang berharga yang hilang buat dia, yaitu anaknya. Elia tidak lari, Elia mengerjakan apa yang dia tahu dan apa yang dia percaya bahwa Tuhannya sanggup. Saudara, di detik ini saya ingin mengingatkan kita menjelang kita masuk di tahun 2021. Jangan bergerak dari yang jangan menilai Tuhan berdasarkan dari apa yang kelihatan. Nilailah Tuhan berdasarkan siapa dia sesungguhnya. Itu maksud saya saudara, siapa dia sesungguhnya. Jadi saudara, ini yang harus kita kerjakan saat kita belum bisa melihat gambaran besar yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Ini yang perlu kita kerjakan. 4 hal tadi yang perlu kita kerjakan kalau kita belum tahu gambaran lengkap pada waktu Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kenapa ini semua penting sih saudara? Kenapa saya mesti ngomong ini semua panjang lebar pembukaan sampai sekarang? Apalagi di tengah-tengah pandemi begini, karena ini menurut penelitian Bloomberg saudara di 28 September 2020 dikatakan 95,5% anak stres dan gelisah di masa corona ini. Serius saudara. Ini bahaya. Banyak orang stres di masa corona begini gitu. Bahkan dikatakan orang dewasanya juga ikutan stres. 83,2% di masa corona ini menurut penelitian Bloomberg ini. Karena khawatir dan takut akan masa depan ini. Oke saudara, kembali kepada Elia ya tadi ya. Kembali kepada Elia. Saya pada waktu membaca cerita Elia, saya merenung loh. Kenapa sih Elia harus ngalamin begitu? Dia harus minggir ke Sungai Kerit, dia harus berhadapan dengan janda yang katanya ada makanan, malah nggak dikasih makanan. Dia sekarang berhadapan dengan janda yang punya anaknya mati. Lalu dia membangkitkan anaknya itu. Kenapa semuanya ini? Kalau kita connecting the dot gitu ya. Kenapa Elia harus mengalami semua ini? Ternyata saudara, at the end semua yang Elia alami adalah persiapan buat the real showdown, bahwa dia harus take down Ahab dan Israel.
Itu butuh iman yang benar-benar kuat, saudara. Untuk mau take down Ahab dan Israel, untuk menghilangkan dewa Baal di muka bumi Israel itu. Itu benar-benar butuh iman yang kuat. Itu sebabnya dia harus laluin ini semua. Karena one day Tuhan tahu, dia harus berdiri di depan 850 nabi. Baik nabi Baal dan juga dewa Asyera. Saudara tahu kisah itu semua. Ini semua persiapan menuju titik itu untuk take down pemerintahan Ahab dan Israel dan meng-take down nabi-nabi dewa Baal semuanya untuk dari muka bumi Israel, saudara. Kunci statementnya adalah seperti begini. Bisa jadi apa yang tidak kelihatan on track di mata kita tetap on track di mata Tuhan. That's my point. Karena buat Elia nggak kelihatan on track semuanya berantakan, tapi on track di mata Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara yang dengerin ada yang merasa seperti gini. Tuhan kayaknya kehidupan saya nggak ada yang on track hari ini. Semuanya kayaknya berantakan. Hey, bisa jadi apa yang kelihatannya tidak on track itu sebenarnya on track di mata Tuhan. Just keep going, keep moving. Apa yang harus kita lakukan? Ya ini tadi, the conclusion. Di tengah-tengah ini kesimpulannya saudara, supaya kita bisa punya iman, amin, dan imun. Iman yang benar yang seperti kita jelasin begini. Tuhan gak bukain semuanya secara sempurna, bit by bit, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Supaya kita bisa imun, supaya kita bisa amin gimana? Ya udah kita kerjain ini. Kita seek wisdom. Kita do what you have to do. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Walaupun kita nggak ngerti, kita tetap melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, bukan yang malah dosa itu, saudara ya. Yang terakhir, do what in front of you. Lakukanlah hal yang ada di depan saudara, hadapi. Jangan pernah merasa Tuhan terlambat dalam kehidupan saudara. I think that's it apa yang saya mau sharing pada malam hari ini. Dari waktu 45 menit, saya lewat 5 menit. Saya kembalikan kepada teman-teman worship leader, atau kita langsung nyanyi aja nih, apa gimana? Apa kita berdoa? Atau saya ajak teman-teman nyanyi, boleh? Sama-sama Boleh, di rumah? Kak. Boleh? Tapi saya bukan Boleh, Kak. penyanyi ya. Nggak apa-apa. Hanya saya udah siapin aja nih. Kalau ya, oke, kita kembali ke slide saya. Kita nyanyi lagu ini dulu yuk. Satu lagu ini aja. Boleh kok. Ambil waktu 5 menit. Kita Lagu apa? Oh, sampai nyanyi akhirnya lagu ini di rumah teman-teman nyanyi. Ini udah saya siapin di sini. Jalan ya. Nah, sekarang silakan teman-teman ambil waktu saat teduh sebentar dari kebenaran firman tadi. Kita pelajari semuanya bahwa apa yang kelihatannya mungkin tidak kontrak di mata Tuhan bisa jadi on. Sebab kita nyanyi lagu ini, Bapa Engkau mengenalku. Yuk sama-sama yuk yang di rumah. Bapa Engkau mengenalku. Silakan. Dari siapa? Tahu. Di mute aja ya, nyanyinya masing-masing. Saya juga akan mute punya saya nih. Sampai kita ambil waktu sebentar di hadirat Tuhan. Yesus,
Hari ini aku mau berdoa buat teman-teman di PMK Unindra. Tuhan, nggak tahu apa yang mereka alami, tapi juga nggak memahami apa yang sudah mereka bikin di 2020 atau bahkan ada ketakutan di 2021. Tuhan, malam ini kami menyadari Tuhan tidak membukakan segala sesuatu secara detail dalam hidup kami, tidak selalu Tuhan, tapi kami tetap percaya tangan-Mu, dadamu ada bersama-sama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Tuhan, kami mau punya iman yang kokoh, kami mau punya iman seperti Elia, memiliki iman yang mengaminkan apa yang Tuhan lakukan dan juga imun terhadap semua serangan Tuhan yang datang pada dia. Dia tetap meletakkan dasar percayanya bukan dari apa yang kelihatan tapi kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-teman yang ada di tempat ini, biarlah kami bisa seperti Elia. Kami meletakkan dasar percaya kami bukan karena keadaan yang di depan mata kami Tuhan, tapi pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami, dan kami terlalu percaya Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami. Kami terlalu percaya Tuhan punya rencana yang sejahtera dalam hidup kami. Mungkin kami belum melihat hari ini Tuhan, tapi kami tetap mau mencari Tuhan. Kami tetap mau melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami mau melakukan yang memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menghadapi semuanya dengan tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan, biarlah itu semua menjadi rema dalam hidup kami. Berdoa buat mereka semua Tuhan yang masih muda, dalam nama Yesus, kekuatan yang dari Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahasa hamba-Mu terbatas, tapi biarlah firman Tuhan boleh menjadi benih yang subur, sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Semuanya berkati, katakan amin. That's all. Saya serahkan kembali pada host ya. Oke. Gimana? Terima Seru kasih gak? Ko Andre. Semoga seru ya. Seru sangat. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk pada doa syafaat dan pewarta. Diserahkan untuk Bella Piai. Mari teman-teman, saya undang untuk bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kau telah membimbing kami dalam ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini ya Tuhan, biar setiap bencana alam, setiap kesakitan, kesedihan yang terjadi pada tahun ini ya Tuhan, bisa Engkau patahkan dalam firman-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang membangkitkan kami dalam tahun yang akan datang ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pandemi COVID ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tenaga medis yang membantu kami untuk menyembuhkan para penyakit COVID ya Tuhan. Kiranya Engkau yang turun tangan atas kami ya Tuhan, dan memutus rantai penyebaran COVID ini ya Tuhan. Dan bagi para yang terkena dampaknya Tuhan, Engkau juga berkati ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kampus kami ya Tuhan, Unindra ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati rektor, wakil rektor, dan segala jajarannya ya Tuhan, dari teratas hingga terbawah ya Tuhan. Dan juga berkati para mahasiswanya ya Tuhan, lancarkanlah kuliah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk PMK Unindra ya Tuhan, serta anak-anak muda di dalamnya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk pembicara kami, Ko Andre ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dirinya dan keluarganya, biar
firman yang Ia berikan kepada kami semua bisa menjadi berkat bagi dirinya ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk event-event selanjutnya ya Tuhan, kiranya biar tangan-Mu yang bekerja atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami, kiranya Engkau mengabulkannya ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Next. Selanjutnya. Shalom semuanya. Shalom. Jalan. Kami dari PMK ingin mengucapkan selamat datang yang baru bergabung pada hari ini, pada ibadah ini, dan juga ada kabar sukacita yang berulang tahun ini, pada seminggu ini. Ada slide. Nggak kedengeran. Ada kabar sukacita pada minggu ini. Ada yang berulang tahun, Baby Maria dari Ekonomi 2020, Christine Desnalia, Teknik Industri 2020, Desi Natalia, Matematika 2020, dan Destin Audrea, Ekonomi 2020. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Oh ya, untuk persembahan bisa dikirim ke nomor yang tertera. Teman-teman bisa mengirimkan persembahan kasihnya ke OVO dengan nomor 08577 6420 177 atas nama Margaret Elizabeth. Nanti bisa di-share lagi. Oke. Untuk pengumuman pada hari ini, minggu depan kita sudah tidak ada ibadah lagi karena ya kita tidak ada ibadah lagi, tapi kita bahkan ngadain acara Natal virtual tanggal 22 Desember. Keren. Jam 8 malam. Stay tune ya di Instagram PMK Unindra. Oh ya, sebelum kami tutup, aku mau ajak kalian buka kameranya semua dan angkat jempol untuk Ko Andre yang sudah melayani kita pada malam hari ini dan bilang terima kasih Ko Andre. Oh ya, mic-nya juga dibuka. Ayo. Udah belum? Udah pada buka belum? Udah dong. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Andre. Mohon berkati. God bless Kak. Thank you, Pak Andrea. Ko Andre. God bless. Sekian pada kali ini. God bless you. Ya, sama-sama. Aku nebeng promosi boleh gak? Nebeng promosi. Promosi ya. Boleh. Boleh ya. Coba saya share screen lagi ya. Semoga bisa. Kok ini? Bentar. Boleh kan ya? Ngomong-ngomong udah pada makan belum nih? Belum Kak. Belum makan, Kak. Belum ya? Belum Kak. Belum Iya, disuruh, Kak. belum makan. Nanti Kita mungkin saya kalian doain biar ini ya, biar burung gagak pada datang ya. Oke Kak. Boleh. Loh, kayaknya susah nih. Bentar ya. Bentar. Kok nggak keluar?
Wait. Oke. Ini rumahnya pada jauh-jauh nggak sih? Jauh Kak, Depok. Lumayan. Depok, Kak. Oh ya, oke. Ini nih ya. Saya mau promosi sekali ya ini ya. Depok kok. Semoga kelihatan nih. On the mountain, in the valley, in the crowded streets, or the empty desert, in our hope and in our waiting, we are never alone. God is with us. Sadap 25 Desember di YouTube channel Raja Wali Church. Ya, mampir ya. Mantap. Jam Oke, siap. Mantap. jam Oke, 10 pagi. Kak. Ya. Oke. Ini ada yang direct message ke saya nih, kalau mati lagi harus open link lagi. Citra. Kayaknya salah nih. Oke. Udah? Oke. Dimohon dengan kasih untuk Ko Andre, kita akan menutup ibadah kita. Ya, kita mohon untuk mendoakan yang lagi ulang tahun pada hari ini, terus sama doa penutup. Sama kita mau minta tolong Ko Andre untuk mendoakan teman kita yang sedang berduka. Ada Rangki Siapa? dan Reni, yang ibundanya telah dipanggil oleh Tuhan Yesus 3 hari yang lalu. COVID ya? Sakit kok. Bukan. Oh, bukan. Sakit. Sakit, Kak. Oke. Mama saya juga tahun ini kehilangan papa saya, Berduka kok. Februari. Berduka cita. Sakit kok. Ya, makasih. Iya, sakit. Sakitnya malah meninggalnya bulan Februari kan. Memang jantung paru-parunya itu kayak banyak bercak-bercak putih. Setelah COVID kan baru saya kayaknya menyadari jangan-jangan papi saya COVID pada waktu itu ya. Jangan-jangan gitu. Cuman udah lah ya, kita udah tutup buku. Untungnya menguburnya masih bisa ngubur normal gitu. Bukan ngubur kayak COVID sekarang ini gitu. Tadi siapa namanya? Ragi sama Reni. Dan Rangki. Rangki. Oke. Rangki dan Reni. Oke, siap. Jadi buat yang ulang tahun, buat yang sedang berduka tadi, sama doa tutup ya? Betul? Iya kok, iya. Iya kok. Oke, yuk kita bersatu dalam doa yuk. Dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami telah menyelesaikan rangkaian ibadah kami. Walaupun ibadah ini virtual, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tetap sama dimanapun kami berada, Kau menjamah kami, dan kami percaya Tuhan Kau ada bersama-sama dengan mereka semua. Tuhan, aku berdoa buat PMK Unindra ini, apapun yang mereka lalui, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, dan mereka makin menjangkau banyak hidup, banyak orang, sehingga nama Tuhan yang semakin dimuliakan lewat pelayanan mereka. Tuhan, aku berdoa buat teman kami tadi yang sedang berduka, Tuhan, Rangki dan Reni, sedang kehilangan orang tuanya. Tuhan, Kau berikan kekuatan, dan biarlah apa yang orang tuanya sudah ajarkan sehingga menjadi legacy dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa meneruskan legacy yang baik dari orang tuanya, dan berikan kekuatan juga buat keluarganya, Tuhan, agar semuanya di hari-hari yang sedang tidak enak ini bisa tetap berdiri teguh dan tidak kehilangan semangatnya, Tuhan, dan semakin menjalani hari-hari dengan mensyukuri bahwa Tuhan masih baik dalam kehidupan mereka. Aku juga berdoa buat yang berulang tahun, Tuhan Yesus. Kami percaya kalau tahun ini sudah dilewatin, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun, Tuhan bukakan lagi hal-hal yang baru, bukakan lagi tempat-tempat yang baru untuk Kau jangkau, Tuhan, buat mereka jangkau, kesempatan-kesempatan yang baru, semangat-semangat yang baru juga, Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami itu semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat umur yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun, dan di tahun yang akan datang kami akan berkarya lebih maksimal lagi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Akhir kata, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat ibadah kami, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you semuanya. Oke, teman-teman Thank you, boleh Rosna. dibuka dulu kameranya. Kita siapkan kertas Foto-foto ya? ataupun dari HP boleh tulisan. Yuk teman-teman disiapkan kertasnya. Kita mau screenshot. Yuk kertasnya mana yuk, yuk. Biarkan yuk. Itu apa tuh? Apa itu? Udah belum, Bang? Love yourself. Wah. Ayo teman-teman. Wih, keren-keren. Hana, keren banget. Wih, keren. Tar dulu. Ayo. Tar dulu ya, tar dulu. Tar dulu Bang, belum siap, belum siap. Ayo siap-siap teman-teman. Ada yang belum Bang? Sebentar. Iya, niat banget. Tar dulu Bang, belum Bang. Ayo, yang lain buka. Iya, buka kameranya. Yuk yang lain on cam. Ayo. Ya, Siap-siap. senyum tahan. 1, 2, 3 tahan. Ya. Masih segitu. Lagi? Lagi satu lagi ya. Lagi teman-teman. Oke. Senyum. 1, 2, tarik sis. Semongko. Terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Thank you. Banyak ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi di ibadah PMK Unindra tahun depan. Dadah. Oke, sampai ketemu. Dadah semua. Ada. Ketemu lagi di dunia maya.